Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Biak hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Desak dalam program Kominfo Distro. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur di Jakarta hari ini Senin 31 Juli 2023. Proyek pembangunan sodetan ini sempat mangkrak selama 6 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Mensesnek Pratikdo dan PJ Gubernur Heru Budi meresmikan sodetan Ciliwung, Jakarta Timur. Sodetan Kali Ciliwung merupakan terowongan bawah air yang dibangun sebagai upaya pengendalian banjir di bagian hilir ke Kanal Banjir Timur. Sodetan terdiri dari jalur pintu masuk di Bidara Cina dan pintu keluar di Kebon Nanas. Dengan demikian, tidak sebuah air dari Ciliwung mengalir ke daerah hilir yang berujung meluap ke permukiman warga. Dan untuk penanganan banjir di Jakarta, itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ada Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mokefat, Sungai Pesanggerahan, dan lain-lainnya. Sebagai informasi, proyek ini mulai dikerjakan pada tahun 2013 setelah usulan Joko Widodo saat menjadi gubernur. Lalu 2015 sempat berhenti pekerjaannya karena persoalan pembebasan lahan hingga 2021 mulai kembali dikerjakan. Adapun biaya pembangunan proyek memakan biaya investasi mencapai 1,2 triliun. Presiden menyebut dengan selesainya proyek ini setidaknya bisa membuat 6 kelurahan di Jakarta tidak bakal kena banjir. Dan dengan selesainya sodetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, baik tadi yang bendungan Ciawi Sukamahi, sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, banjir Kanal Timur, itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62% dari persoalan banjir yang ada di Jakarta. Artinya masih ada PR 38%. Ini yang harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Pemirsa, kehadiran teknologi digital menjembatani kebutuhan masyarakat Indonesia. Lewat infrastruktur digital, pemerintah berusaha meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. Salah satunya dengan meluncurkan satelit multifungsi Satria 1 pada bulan Juni 2023 lalu. Peluncuran Satria 1 merupakan pencapaian penting bagi masa depan Indonesia memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi digital. Proyek KPBU Satelit Multifungsi Satria 1 merupakan salah satu bentuk upaya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menuntaskan kekurangan konektivitas pada layanan publik pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di 3T dan perbatasan. Konstruksi proyek ini telah dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dan peluncuran yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Satelit multifungsi tersebut mampu memberikan layanan internet dengan kapasitas sebesar 150 Gbps. Namun pada tahap awal 50 Gbps di 50.000 titik lokasi layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kominfo Sri Sanggrama Aradea menegaskan bahwa penyediaan koneksi broadband juga dapat memberikan manfaat tak berwujud yang selaras dengan tujuan pembangunan PBB. Di antaranya konektivitas memberdayakan petani untuk mengakses program pertanian digital untuk meningkatkan ketahanan pangan, memberdayakan perempuan dan anak, mendorong kewirausahaan dan memungkinkan pemerintah untuk menjadi inklusif dan beri layanan kepada mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ini kita bisa lihat pastinya akan sangat terbantu karena di kota-kota saja kita sudah punya beberapa platform
digital ya untuk berbelanja dan lain-lain. Mungkin di daerah-daerah atau di daerah terpencil atau desa-desa ini bisa menggunakannya untuk mesin-mesin IDC, untuk membayar pajak atau menggunakan lain-lain. Itu pastinya akan sangat berguna untuk mempercepat perekonomian di daerah-daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Henry Supiakto selaku Guru Besar Universitas Airlangga menambahkan, penguatan ekonomi tak cukup jika hanya dari faktor luar. Diperlukan semangat, kultur yang melahirkan SDM yang bisa mengambil peluang untuk dapat bekerja dan berusaha agar penguatan ekonomi berkelanjutan dapat tercipta. Selain itu, ia menilai perlu diwujudkan kolaborasi dan inovasi tidak hanya dengan pemerintah pusat, BUMN, dan lembaga negara, namun perlu dilakukan kolaborasi dan koordinasi dengan rakyat agar dinamika pada tata kelola pemerintah maupun perilaku masyarakat menjadi lebih efisien dan produktif. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mewujudkan karakter budaya digital. Teknologinya sudah, infrastruktur sudah, karakternya nih. Pemerintahan, masyarakat, dan sektor bisnis semuanya punya karakter digital. Apa itu? Smart, cerdas, efisien. Digital itu menciptakan efisiensi. Tapi kita masih banyak yang belum efisien gara-gara tidak kolaboratif tadi. Sementara itu, Nia Asmadi selaku Project Manager Satria 1 PT Pasifik Satelit Nusantara menyatakan, progres Satelit 1 berada di jalur yang tepat atau on track dengan status satelit Satria 1 saat ini masih dalam masa orbit racing sampai dengan November 2023. Nantinya usai Satelit 1 tersebut sampai ke orbit akan dilakukan testing secara keseluruhan dan dilakukan integrasi satelit secara intensif di ruas bumi untuk memastikan sistem satelit bekerja dengan baik. So far satelit dalam keadaan nominal, dan untuk subsistem, salah satu subsistem yaitu platform itu juga sudah selesai in orbit testing. Jadi nanti yang tersisa adalah untuk uji coba subsistem payload sebelum mulai integrasi dan mulai operasi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan investor Tiongkok akan melakukan tanda dimulainya pembangunan atau groundbreaking di kawasan industri Kalimantan Utara akhir tahun ini. Pemerintah sudah membahas mengenai investasi tersebut dengan 4 pimpinan perusahaan besar dari Tiongkok yang akan melakukan investasi. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah CEO dari perusahaan-perusahaan Tiongkok mengatakan, investor Tiongkok akan melakukan seremoni tanda dimulainya pembangunan atau groundbreaking di kawasan industri Kalimantan Utara pada Desember 2023. Selain komitmen dari 4 CEO untuk investasi Kaltara, pihaknya juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi kaca di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, senilai 11,7 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Menteri Bahlil, investasi dan pembangunan kawasan industri di Rempang dapat menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada jajaran menteri segera menindaklanjuti agar komitmen investasi dari Tiongkok dapat terrealisasi. Menurut Menteri Investasi, di kawasan industri Kaltara turut akan dibangun hilirisasi industri menggunakan energi baru dan terbarukan untuk produk petrokimia dan baterai mobil listrik. Dan karena itu tadi arahan Bapak Presiden untuk segera kita mengeksekusi dan kita menjalankan agar percepatan proses hilirisasi terjadi. Yang berikut juga menyangkut dengan Kaltara, tadi di kawasan Kaltara itu juga akan dibangun hilirisasi. Hilirisasi yang akan memakai energi baru terbarukan, akan membangun petrokimia di sana. Dan juga adalah ekosistem EV baterai di sana juga. Dan saya pikir mereka bekerja sama-sama Adaro dan ini harus segera kita selesaikan bersama. Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan jaminan ke jajaran pengusaha Tiongkok mengenai komitmen Indonesia untuk menjaga iklim investasi agar tetap stabil dan berjalan dengan baik. Presiden juga mengimbau agar para investor tidak ragu mengutarakan kendala yang mungkin dihadapi di kala berinvestasi di Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia luncurkan portal Satu Data Pekerja Migran Indonesia dan Anjungan Informasi Mandiri. Kepala BP2MI Beni Ramdhani berharap dengan transformasi digital ini dapat memperkuat perlindungan data pekerja migran Indonesia.
Demi mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meluncurkan satu data pekerja migran Indonesia dan anjungan informasi mandiri pada Senin 31 Juli 2023. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan satu data PMI merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kita selanjutnya mengeluarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pekerja Migran Indonesia spesifik di pasal 16 ayat 3 dan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 245 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Pekerja Migran Indonesia. Beni melanjutkan portal Satu Data Pekerja Migran Indonesia Anjungan Informasi Mandiri ini dibuat untuk mengimplementasikan satu dari 9 program prioritas BP2MI, yaitu modernisasi sistem pendataan secara terintegrasi. BP2MI juga telah memiliki command center yang berisi tentang data PMI dalam rangka memberikan pelindungan yang utuh dan menyeluruh pada PMI. Kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk mampir ke command center kami. Di sana Bapak Ibu akan melihat 4,7 juta orang Indonesia yang hari ini bekerja di luar negeri. Siapa saja mereka, berasal dari kampung mana, sekarang sedang ada di negara apa pekerjaannya, diberangkatkan kapan, oleh siapa, melalui skema apa, bahkan majikannya siapa, gajinya berapa, dan dia tinggal di mana. Titik koordinatnya terdetek dalam command center kami. Ini adalah bagian dari perlindungan negara. Dengan Satu Data Pekerja Migran Indonesia dan Anjungan Informasi Mandiri, Beni berharap dapat memperkuat perlindungan data pekerja migran Indonesia dalam transformasi digital yang sudah menjadi tanggung jawab Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.